Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 Psikologi Kepribadian akan menjelaskan teori kepribadian dari Gordon Allport. Kelompok 13 ini terdiri dari Dwi Henningsi, Jihan Akila Saputri, dan Iza Mufliha. Pembahasan yang pertama adalah mengenai biografi Gordon Allport. Gordon Allport sendiri dilahirkan di Indiana tahun 1867 dan dibesarkan di Cleveland. Setelah memperoleh gelar sarjana muda dan master di bidang psikologi dari Harvard, beliau mempelajari ilmu ekonomi dan filsafat tahun 1919. Setelah itu, Allport mengajar di Roberts College Istanbul, Turki untuk ilmu sosiologi dan bahasa Inggris. Setelah mengajar selama 1 tahun, beliau kembali ke Amerika Serikat. Selama perjalanan menuju Amerika Serikat, Allport singgah di Wina untuk mengunjungi Freud. Pertemuannya dengan Freud tidak berjalan lancar, karena Freud tidak mengajaknya berbicara dan hanya menunggu Allport untuk berbicara. Allport kemudian menceritakan perjalanannya untuk menemui Freud. Namun, tanggapan Freud akhirnya membuat ia menolak teori psikoanalisis. Pada tahun 1922, Allport meraih gelar PhD dalam bidang psikologi dari Harvard dan meneruskan karir sebagai kepala studi kepribadian di Amerika. Beberapa karya yang ia hasilkan menyebabkan studi kepribadian menjadi studi yang dihargai di Amerika Serikat. Allport kemudian menjadi salah satu ahli psikologi pertama di Amerika yang memusatkan perhatian kepada kepribadian yang sehat, bukan kepribadian neurotis. Teori psikologi kepribadian menurut Gordon Allport, yaitu beliau percaya bahwa ahli psikologi sebaiknya berfokus pada kesadaran, permukaan, atau motif seseorang, dibandingkan ahli tersebut berfokus pada ketidaksadaran yang terletak di bagian paling bawah, dan Allport memusatkan perhatian kepada kepribadian yang sehat, bukan kepribadian neurotis. Asumsi dan definisi kepribadian Allport. Allport meyakini bahwa manusia adalah makhluk rasional yang digerakkan oleh kesadaran. Kesadaran ini berdasar pada masa kini, masa depan, dan bukan masa lalu. Allport meyakini bahwa tingkah laku seseorang adalah sesuatu yang terus-menerus bergerak, sehingga konsep utama teorinya adalah motivasi yang membuat orang terus bergerak. Allport memandang kepribadian sebagai organisasi dinamik dalam sistem psikofisik individu yang menentukan penyesuaian unik dengan lingkungannya. Kemudian ada 4 unsur pokok dalam definisi kepribadian tersebut, yaitu 1. Istilah dynamic organization. Istilah ini mengacu kepada A. Adanya perubahan dan perkembangan kepribadian yang berperan aktif dalam individu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Dan B. Dalam diri individu ada pusat organisasi yang mewadahi semua komponen kepribadian, lalu menghubungkan yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua, istilah psychophysical systems. Istilah ini menunjukkan bahwa kepribadian bukan hanya konstruk hipotetik, namun merupakan fenomena nyata yang mencakup aspek mental dan fisik, kemudian disatukan dalam kesatuan kepribadian. Unsur pokok yang ketiga adalah istilah determine. Istilah ini menunjukkan bahwa kepribadian bukan sekadar konsep yang menentukan tingkah laku seseorang, tetapi bagian dari individu yang berperan aktif dalam tingkah laku orang tersebut. Unsur pokok yang keempat adalah unik atau khas. Istilah ini menunjukkan bahwa tidak ada orang yang benar-benar sama dalam menyelesaikan diri dengan lingkungan, sehingga tidak ada 2 orang yang memiliki kepribadian yang sama persis. Materi selanjutnya ada struktur kepribadian. Allport mengungkapkan 2 struktur kepribadian, yaitu yang pertama ada disposisi personal dan yang kedua proprium. Tingkatan disposisi personal. Yang pertama, disposisi umum. Disposisi umum yaitu sifat luar biasa khas yang hanya dimiliki sedikit orang. Sifat yang sangat berperan dan mendominasi seluruh hidupnya. Disposisi ini sangat jelas, tidak dapat disembunyikan, karena tercermin pada semua tingkah laku orang yang memilikinya. Misalnya seperti narsis, hedonis, dan lain sebagainya. Tingkatan kedua ada disposisi sentral, yaitu kecenderungan sifat yang menjadi ciri khas seseorang dan menjadi titik pusat tingkah lakunya. Sifat seperti ini biasa ditulis dalam surat rekomendasi yang menjelaskan sifat seseorang. Misalnya, apakah seseorang itu ambisius, jujur, senang berkompetisi, dan lain-lain.
Tingkatan yang terakhir atau tingkatan ketiga yaitu disposisi sekunder, yaitu sifat yang tidak umum dan kurang penting untuk menggambarkan kepribadian. Sifat ini tidak mencolok, jarang digunakan dan hanya digunakan pada kesempatan khusus saja. Contohnya, ada seseorang yang sebenarnya dikenal sangat sabar, tetapi karena suatu kejadian ia menjadi sangat marah dan meledak-ledak. Disposisi personal ini kemudian dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu disposisi motivasi dan disposisi gaya atau ekspresi. Struktur kepribadian yang kedua dari teori kepribadian Gordon Allport ini ada proprium. Proprium ini merupakan semua fungsi self atau ego dari kepribadian yang sifatnya bertahan atau konsisten ada pada diri manusia. Proprium ini merujuk pada perilaku dan karakteristik yang dianggap manusia sebagai sesuatu yang penting, sentral, dan hangat dalam kehidupan mereka. Kemudian ada materi tentang motivasi. Allport berpendapat bahwa menolak masa lalu ini sebagai elemen penting dari motivasi. Kemudian, proses kognitif seperti tujuan dan perencanaan itu juga penting sebagai dasar motivasi. Allport juga mengungkapkan beberapa ciri kepribadian yang sehat dan matang. Ciri yang pertama ada proaktif dan fleksibel, kedua memiliki perluasan konsep diri, ketiga memiliki hubungan hangat dengan orang lain, keempat memiliki rasa aman secara emosional, kelima memiliki persepsi realistik, keenam memiliki keterampilan, ketujuh memiliki pemahaman diri, dan yang terakhir ada memiliki filsafat hidup yang mempersatukan. Otonomi fungsional artinya suatu tingkah laku dapat merupakan tujuan akhir dari tingkah laku itu sendiri, walaupun awalnya memiliki tujuan lain. Otonomi fungsional terbagi menjadi dua. Yang pertama, perservatif fungsional autonomi, yaitu kecenderungan suatu pengalaman mempengaruhi pengalaman berikutnya. Perilaku ini akhirnya menjadi perilaku rutin. Contohnya seperti minum kopi pada awalnya bertujuan untuk menghilangkan rasa kantuk. Namun setelah itu kita minum kopi bukan lagi untuk menghilangkan rasa kantuk, tetapi karena sudah terbiasa. Otonomi fungsional yang kedua adalah appropriate fungsional autonomy, yaitu kecenderungan yang dekat dengan inti kepribadian seperti minat yang dipelajari, nilai-nilai, sentimen, tujuan, motif pokok, disposisi pribadi, gambaran diri, ataupun gaya hidup. Otonomi jenis ini memiliki 3 prinsip kerja. Yang pertama, mengorganisir tingkat energi. Organisir tingkat energi ini bertujuan untuk menghindarkan seseorang dari kejadian yang merusak ataupun membahayakan. Prinsip yang kedua adalah mendorong orang untuk mencapai tingkat tertinggi dalam memuaskan motifnya. Karena orang yang sehat akan termotivasi untuk melakukan yang terbaik supaya dapat mempertinggi kompetensi dan penguasaannya. Prinsip yang ketiga yaitu usaha untuk memiliki kepribadian yang konsisten dan integral. Selanjutnya ada 8 tingkah laku yang tidak masuk dalam otonomi fungsional. Yang pertama, tingkah laku biologis seperti dorongan makan, minum, tidur, ataupun bernafas. Yang kedua, refleks seperti mengedip ataupun mengangkat lutut. Yang ketiga, peralatan konstitusi seperti kecerdasan, bentuk tubuh, kesehatan, dan temperamen. Yang keempat itu ada habits. Yang kelima, tingkah laku tergantung penguat primer. Yang keenam, motif yang terkait langsung dengan usaha mereduksi dorongan dasar. Yang ketujuh, tingkah laku non-produktif seperti kompulsi, fiksasi, dan regresi. Dan yang kedelapan adalah sublimasi. Sekian video dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.